Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gebi Frikia, Prodi Pendidikan Kewarganegaraan dengan NIM 2022101031. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari hukum perdata tentang sumber hukum perdata. Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Baik, ada beberapa sumber hukum perdata. Yang pertama yaitu HIR atau Head Harshin Indonesia Reglement. Yang kedua yaitu RBG atau Reglement Buitenwetsen. Yang ketiga yaitu RV atau Reglement Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa. Lalu yang keempat ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kelima yaitu Undang-Undang. Yang keenam Hukum Adat. Dan yang ketujuh Jurisprudensi. Dan yang kedelapan yaitu Doktrin. HIR atau Head Harshin Indonesian Reglement adalah peraturan hukum yang digunakan di Hindia Belanda sebelum Indonesia merdeka. Ini merupakan revisi dari peraturan sebelumnya dan membuat hukum privat dan hukum acara. Yang kedua yaitu RBG atau Reglement Buitenwetsen adalah peraturan hukum yang diperlukan yang berlaku di wilayah luar Jawa termasuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Lalu yang ketiga yaitu RF atau Reglement Hukum Acara Perdata. Reglement Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa, yaitu peraturan hukum acara perdata yang berlaku khusus untuk golongan Eropa di Hindia Belanda, mengatur tata acara peradilan perdata. Lalu yang ketiga, Kitab Undang-Undang Perdata adalah sebuah kitab hukum perdata di Indonesia yang mengatur hubungan perdata antar individu atau badan hukum, termasuk hak dan kewajiban. Lalu yang kelima yaitu undang-undang, merujuk pada peraturan hukum tertinggi di Indonesia. Ini mencakup berbagai bidang hukum dan dikeluarkan oleh lembaga legislatif seperti DPR dan DPD atau oleh Presiden. Lalu yang keenam, hukum adat. Hukum adat adalah sistem hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat secara tradisional. Hukum adat ini mencakup norma-norma yang diwariskan turun-temurun dan seringkali bersifat lokal. Selanjutnya, jurisprudensi adalah keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menjadi preseden untuk kasus serupa di masa depan. Yang terakhir yaitu doktrin. Doktrin merujuk pada pandangan atau ajaran hukum yang diakui dan dihormati oleh para ahli hukum. Ini dapat mencakup interpretasi hukum, teori-teori